kita akan memasuki dalil yang terakhir di dalam bab ini. Wa fi sahih, kata penulis rahimahullahu taala, dan di dalam as-sahih maksudnya adalah sahih Muslim, dari hadis Abu Malik Al-Ashja'i, Sa'ad bin Tariq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya, darahnya, hartanya dan darahnya, dan hisabnya hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, dan hisabnya hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Inilah dalil yang terakhir di dalam bab ini, bab tafsir tauhid. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terkandung banyak sekali pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menegaskan kepada kita makna tauhid dan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu harus mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Ini pelajaran terpenting yang harus kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan orang yang beriman kepada Allah barulah dikatakan beriman apabila dia mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Jadi enggak cukup dia beribadah kepada Allah, tetapi dia juga harus yakin peribadahan kepada selain Allah salah. Itu artinya mengingkari, artinya menyalahkan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kalau seseorang belum menyalahkan, belum mengingkari peribadahan kepada selain Allah, maka dia belum menjadi muslim. Atau bahkan kalau dia sudah menjadi muslim, dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Memang dia sudah ucapkan, tapi dia tidak amalkan. Dia sudah mengucapkan, namun dia tidak mengamalkan. Sebab kalau dia mengamalkan, maka dia harus menyalahkan semua sesembahan selain Allah. Inilah sebabnya jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu berat mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka paham artinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus menyalahkan nenek moyang mereka dahulu. Ini yang mereka enggan. Mereka harus menyalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka harus berhadap-hadapan dengan kaum mereka sendiri. Ini yang berat bagi mereka. Karena mereka paham la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan. Padahal mudah saja mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka mengerti maknanya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti itu harus menyalahkan penyembahan kepada selain Allah. Bahkan jemaah sekalian, bukan sekedar menyalahkan, namun itu juga bermakna membodoh-bodohkan orang yang menyembah selain Allah. Itu konsekuensi yang mereka pahami. Makanya mereka memprotes Abu Thalib, datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, tolong suruh ponakanmu itu jangan suka membodoh-bodohkan kami dan orang-orang tua kami. Itu
pengaduan mereka kepada Abu Thalib. Padahal Nabi SAW hanya mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Mereka bilang kepada Abu Thalib, anak saudaramu itu membodoh-bodohkan kami dan orang tua kami. Karena mereka tahu maknanya. Kalau mereka harus mengucapkan la ilaha illallah, itu sama saja mereka menganggap orang tua mereka bodoh, atau diri-diri mereka sendiri bodoh yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, betapa banyak orang yang mengaku muslim hari ini, namun dia tidak mengerti la ilaha illallah, dibandingkan dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka mengerti maknanya. Harus menyalahkan, bahkan membodoh-bodohkan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jemaah sekalian, di sini ada peringatan bagi kita. Termasuk kekufuran apabila seseorang membenarkan agama selain Islam. Kenapa? Karena selain Islam semuanya mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Kalau dia membenarkan ajaran selain Islam, berarti dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Berarti dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia tidak keluar dari Islam secara resmi, tidak masuk kepada agama lain, tapi dia enggak menyalahkan agama lain. Atau dalam artian dia tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Makanya jemaah sekalian, kalau mereka menyebut hak asasi itu adalah hak, termasuk di dalamnya untuk memilih keyakinan, maka ini salah besar. Tidak ada kebebasan bagi kita jemaah sekalian. Allah tidak memberikan kebebasan kepada kita atau membolehkan kepada kita untuk memilih keyakinan semau kita. Kita hanya diberikan satu pilihan, memilih Islam, memilih tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita memilih selain itu, maka kita telah melakukan dosa yang terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau hak asasi manusia itu diyakini termasuk hak memilih agama atau keyakinan sesuai selera manusia, maka ini adalah salah besar. Ini adalah kekufuran. Ya. Mengatakan manusia punya hak itu adalah termasuk kekufuran. Manusia tidak diberikan hak kecuali satu, menyembah kepada Allah yang satu saja dan menjadikan Islam sebagai agama baginya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Jadi orang yang tidak menyalahkan agama selain Islam atau tidak menyalahkan penyembahan kepada selain Allah dengan berdalih itu adalah hak asasi, maka ini adalah pemahaman kufur. Terserah mau berdalih dengan itu atau mau berdalih dengan hukum dan undang-undang. Misalkan dia mengatakan hukum melindungi, undang-undang menjamin. Kalau dia tidak menyalahkan penyembahan kepada selain Allah, maka dengan sebab itu dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, karena berarti dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya, hadis ini mengingatkan kita bahwa kalimat la ilaha illallah tidak boleh sekedar diucapkan saja, melainkan harus diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi inilah makna iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengingkari atau mengamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang telah mengamalkan tauhid, yaitu telah mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah, hartanya dan darahnya menjadi haram.
Artinya tidak boleh kita mengambil hartanya, tidak boleh kita menumpahkan darahnya, dosanya lebih besar dibandingkan membunuh orang yang kafir yang tidak pantas dibunuh. Iya. Orang kafir pun jamaah sekalian tidak semuanya pantas dibunuh. Apalagi kalau dia seorang muslim. Maka membunuh seorang muslim dosanya sangat besar. Nabi SAW menegaskan di sini haram hartanya dan darahnya. Nabi SAW juga mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Jadi enggak main-main dosanya. Demikian pula jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita bahaya kezaliman terhadap harta. Ini urusannya akan panjang sampai di akhirat kelak. Misalkan seseorang berhutang tapi enggak mau bayar. Jangankan enggak mau bayar jemaah sekalian, menunda-nunda pembayaran saja itu sudah kezaliman. Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran padahal sudah mampu membayar adalah kezaliman. Jadi hadis ini memperingatkan kita, harta seorang muslim dan darah seorang muslim itu benar-benar mulia. Demikian pula kehormatan seorang muslim. Benar-benar masuk Islam atau tidak, maka kita serahkan kepada Allah. Ini maksud akhir hadis, wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Hisabnya adalah bagi Allah azza wa jalla. Iya. Hisabnya adalah bagi Allah azza wa jalla. Maksudnya kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita menerima dia sebagai seorang muslim. Adapun hatinya, apakah dia benar-benar beriman atau tidak? Apakah dia munafik? Benar-benar beriman atau tidak? Dia sebagai seorang munafik tidak benar-benar beriman, hanya di lisan, hatinya mengingkari, maka itu adalah urusan Allah. Kita serahkan kepada Allah, hisabnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bisa saja orang mengucapkan la ilaha illallah, bisa saja seseorang itu sudah menjadi muslim tapi dia belum mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, tidak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, melainkan harus disertai dengan pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Dan kemarin sudah kita jelaskan, pengingkaran itu juga bermakna memusuhi dan membenci. Bahkan bukan hanya memusuhi serta membenci ajarannya, tetapi juga orangnya yang melakukannya, sebagaimana telah kita bahas pada bab ini juga di dalil-dalil yang sebelumnya. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup bab ini, penulis mengatakan, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Penjelasan bab ini terdapat di dalam bab-bab setelahnya. Jadi pada hakikatnya bab-bab setelahnya adalah perincian bab ini, yaitu perincian makna tauhid. Apa saja yang termasuk di dalam cakupan tauhid yang sangat luas. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena dia tidak memahami ilmu yang sangat agung ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari kitab ini sampai selesai dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkannya dan mewafatkan kita di atas keislaman dan ketakwaan kepadanya. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Apabila ada tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah meremehkan firman Allah juga bisa dikatakan kufur? Apakah? Meremehkan firman Allah. Meremehkan. Tidak mengakui atau diremehkan. Apakah itu bisa dikatakan kufur? Terus kemudian yang kedua, dalam hal tidak boleh memecahkan ulang majid,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama, hukum meremehkan Al-Quranul Karim. Tidak diragukan lagi, itu adalah kekufuran. Jangankan meremehkan Al-Quran, meremeh dan juga mengingkari Al-Quranul Karim, bahkan memperolok-olok, menghinakan, merendahkan. InsyaAllah ta'ala akan datang bab tentang orang-orang yang meremehkan atau menghina atau memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia adalah muslim, maka dia menjadi kafir. Kalau dia tidak mau bertobat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Namun yang berhak menghukum mati itu hanyalah pemerintah. Tidak dibenarkan masyarakat memberi hukuman mati kepada pelaku kekufuran kecuali dengan izin pemerintah. Itu syariat Islam. Tidak ada penegakan hukum pidana atau hukuman mati di dalam Islam kecuali dengan perintah pemerintah, penguasa, ulil amri. Iya. InsyaAllah ta'ala akan datang bab pembahasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian melakukan itu? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf atau mencari-cari alasan, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi ini termasuk kategori kekufuran. Meremehkan, baik disertai dengan penghinaan atau tidak, sama saja. Ini adalah kekufuran. Demikian pula pendustaan dan pengingkaran. Jangankan mengingkari satu ayat, satu huruf. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Siapa yang mengingkari satu huruf Al-Quran atau meremehkan salah satu huruf atau memperolok-oloknya, maka dia kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Iya, memindahkan kuburan. Memindahkan kuburan tidak sepatutnya kita lakukan kecuali karena darurat. Kecuali karena alasan darurat. Misalkan di situ memang bukan kompleks pekuburan. Tidak sepatutnya dikubur di situ. Kalau dikubur di situ malah mayitnya nanti dihinakan orang. Dalam artian mereka beraktivitas di situ, kemudian mereka injak-injak, ya, sehingga dia tidak termuliakan. Maka saat itu sifatnya darurat. Atau mengubur di masjid, ini harus dipindahkan, karena masjid itu menjadi haram kita sholat di situ. Kalau ada yang dikubur di situ, bahkan dilaknat orang yang melakukan sholat di situ. Rasulullah SAW bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi misalkan kalau terjadi mayit dikubur di masjid,
ini harus dipindahkan. Jadi ini yang pertama, nggak boleh kita pindahkan kecuali alasan darurat. Ya, kalau cuma alasan biar dekat keluarganya, ini bukan alasan darurat, nggak boleh kita pindahkan. Iya. Atau kenapa mau dipindahkan? Mau dibangun apartemen, iya tempatnya. Ini nggak sepatutnya dilakukan apabila itu kuburan kaum muslimin. Iya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk di dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika dia hidup. Jadi harus berhati-hati. Iya. Kalau terpaksa harus dipindahkan, maka harus hati-hati, jangan sampai kita memecahkan tulang mayit. Iya, demikian wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Satu mengenai kearifan lokal. Ini mengenai kearifan lokal ini, nampaknya kita kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita tidak melakukannya, kita bahkan akan dikucilkan atau tidak masuk dalam pergaulan mereka. Salah satu di antaranya yang masih saya dalam hati saya ini kurang setuju misalnya adanya seperti apalnya takziah yang 40 yang 100, nah itu kan kita diundang. Nah kalau kita hadir, kita kan setuju dengan hal itu. Kalau kita tidak hadir, tentu kita jadi fitnah. Nah itu merupakan kearifan lokal. Sudah agama sudah menjadi kearifan lokal. Itu bagaimana kita menyikapinya sehingga kita tidak terjadi suatu perpecahan. Ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, ini mengenai hak asasi tadi. Hak asasi itu apakah tidak bertentangan dengan la ikraha fiddin? Jadi ini kira-kira ya memang Islam tidak paksakan, tapi kalau tadi hak asasi manusia, nah kita kan harus memilih Islam. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang kearifan lokal atau budaya lokal, budaya masyarakat. Jamaah sekalian, pertama dari segi penamaan kearifan ini perlu ditinjau ulang. Ya. Arif itu kan artinya bijaksana ya, baik. Kalau bertentangan dengan syariat itu nggak pantas disebut kearifan. Ya, itu lebih pantas disebut dosa, pelanggaran, kedurhakaan, bukan kearifan. Jadi dari segi penamaan saja sudah salah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat maka tidak patut disebut kearifan, tidak patut disebut sebagai kebijaksanaan atau kebaikan. Ya, itu lebih patut disebut budaya jahiliyah, bukan kearifan, atau dosa dan kemaksiatan atau kedurhakaan kalau dia mengandung perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, budaya apapun yang bertentangan dengan syariat tidak boleh kita lestarikan, tidak boleh kita amalkan, tidak boleh kita wariskan dari generasi terdahulu kita. Kalau itu salah dan bertentangan dengan syariat.
Karena hak Allah lebih besar untuk kita junjung tinggi. Walaupun yang menyuruh kita orang tua kita sendiri, kalau itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita taati. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian jemaah sekalian, yang paling utama yang harus menjadi pegangan hidup seorang muslim, kita mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Nah, inilah yang terjadi kalau kita pingin semua orang senang kepada kita pingin semua orang ridho kepada kita kemudian enggak berani untuk menyelisihi mereka padahal mereka salah. Dan kita lebih memilih membuat Allah murka kepada kita. Ini kesalahan besar. Demi mengikuti adat, demi agar supaya mereka tidak memutuskan hubungan dengan kita, maka kita ikuti mereka, padahal kita buat Allah murka kepada kita. Kita jadikan Allah memutuskan hubungan dengan kita, demi agar kita menjaga hubungan baik dengan manusia. Ini salah besar. Maka jangan peduli dengan ucapan orang, jangan peduli dengan sikap orang, tetapi yang harus kita pedulikan adalah apakah Allah ridho kepada kita atau tidak, apakah Allah cinta kepada kita atau tidak. Ini yang harus kita pedulikan. Ya. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka ucapan manusia kepada kita, kejelekan manusia kepada kita, permusuhan mereka kepada kita, tidak sedikit pun akan membahayakan kita. Ini harus kita ingat selalu. Permusuhan mereka memutuskan ukhuwah, mereka mencela kita karena tidak mau mengikuti budaya-budaya yang jelek, sedikit pun tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita kalau Allah murka kepada kita karena ingin mengikuti mereka. Iya. Jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan, selalu junjung tinggi syariat Allah. Iya. Kemudian kalau terjadi pemutusan hubungan, maka yang salah adalah mereka. Kan bukan kita yang memutuskan hubungan. Dan jangan pernah kita lakukan itu. Mereka yang memutuskan hubungan. Iya. Dan itu menunjukkan itu adalah budaya yang jelek. Budaya yang memunculkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi itu adalah budaya yang jelek kalau sudah seperti itu. Orang tidak ikut melakukan, mereka memusuhi. Dan jemaah sekalian, lebih dari itu juga, kalaupun kita menjadi tidak baik hubungannya dalam persoalan itu, maka masih ada pintu lain. Masih ada pintu lain untuk kita mendekati mereka. Iya. Jadi kalau mereka memutuskan hubungan dengan kita karena kita tidak mau mengikuti adat kebiasaan yang buruk, maka kita masih punya pintu lain untuk mendekatkan hubungan. Dan itu juga dianjurkan bagi kita. Ya. Dengan cara apa? Banyak. Bisa kita memberi hadiah kepada mereka, ya. Atau kita membantu kebutuhan mereka. Apa saja bisa kita lakukan. Dan jemaah sekalian, harus dijadikan tujuan utama adalah kita berdakwah kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mereka, mendekati mereka, masyarakat kita, dengan tujuan mendakwahi mereka. Iya. Ini terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Iya, tentang ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Di antara penafsiran para ulama, ada dua penafsiran yang sangat bagus sekali. Seperti dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya. Pertama, ayat ini satu pendapat ulama. Ayat ini hukumnya sudah dinasakh, dihapus dengan perintah berjihad. Dengan perintah berjihad. Jihad itu adalah pemaksaan untuk masuk Islam.
Iya. Adalah pemaksaan untuk masuk Islam. Walaupun pemaksaan di sini masih dalam 3 pilihan. Pilihan yang pertama masuk Islam. Kalau tidak mau masih ada pilihan yang kedua, menjadi kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan Islam. Dan jemaah sekalian, itu pun tujuannya supaya dia didakwahi dan dia melihat betapa adilnya pemerintahan Islam, agar dia masuk Islam. Kemudian kalau 2 pilihan ini dia tidak mau, maka diperangi. Ini pendapat yang pertama. Ayat itu hukumnya sudah mansukh dengan perintah berjihad. Iya. Kemudian pendapat yang kedua, penafsiran yang kedua adalah maksudnya adalah keyakinan hati. Enggak mungkin kita paksakan. Enggak mungkin kita paksakan. Iya. Seperti orang-orang munafik. Dia sudah mengaku beriman, tapi hatinya mengingkari. Itu enggak mungkin kita merubah hatinya. Enggak mungkin kita memaksa hatinya. Iya. Jadi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak sedikit pun bermakna manusia boleh memilih agama sesuai dengan seleranya. Karena kalau boleh berarti dia enggak dapat dosa besar ya. Padahal kesyirikan dan kekufuran itu adalah dosa yang terbesar. Kalau itu boleh, kalau manusia boleh memilih sesuai agama yang dia inginkan, enggak perlu lagi ada dakwah, enggak perlu lagi ada ta'lim. Terserah saja orang mau mengamalkan apapun sesuai keinginannya. Dan enggak perlu lagi ada jihad, kalau dipahami bahwa manusia bebas memilih sesuai dengan agama yang dia kehendaki. Iya. Demikian pula Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Ini hukuman mati. Ini namanya pemaksaan. Ini hukuman mati terhadap orang yang murtad. Namun sekali lagi kita ingatkan, hukuman-hukuman seperti ini hanyalah diterapkan oleh pemerintah, oleh penguasa, ya, bukan oleh masyarakat. Adapun kita, jika ada orang yang murtad, maka kita berikan nasihat, kita dakwahi. Atau ada orang yang mencela agama Islam atau merendahkan Al-Quran, maka kita dakwahi, kita ingatkan kesalahannya, kita bantah dia. Namun yang menghukumnya adalah pemerintah. Iya. Jadi inilah 2 penafsiran para ulama terkait dengan ayat ini, wallahu alam. Ya. Silakan Pak, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kepolisian sekarang selalu mengharuskan adanya otopsi untuk kematian yang dinilai tidak wajar. Kalau otopsi itu kan membuka semua badannya, itu bagaimana? Karena ini yang kepolisian yang minta. Ya. Apabila ada sesuatu yang sifatnya darurat seperti itu, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Karena dengan itu akan menyingkap kasus siapa yang bersalah. Ya, ini sifatnya darurat, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Ya. Adapun yang bukan darurat, maka tidak boleh. Contohnya apa? Sekedar untuk dipelajari misalkan, untuk mahasiswa kedokteran, ini enggak patut, ya, enggak boleh. Kecuali mayitnya kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi. Orang kafir dhimmi pun enggak boleh mayitnya kita rusak. Kenapa? Karena dia kafir dhimmi. Dia hidupnya dan matinya masih dalam perlindungan kaum muslimin. Iya. Kecuali kafir harbi boleh. Iya. Demikian wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau
memberitahu aja Ustaz, dakwah Islam khususnya di Jakarta ini mungkin sudah terhalangi dengan sikap-sikap para pemimpin yang, karena waktu saya berkunjung ke sekolah anak saya SMP 3 Tebet, gurunya berkata kepada saya, sudah 2 tahun ini pelajaran agama Islam dan guru agama Islam tidak ada. Itu terjadi di sebagian SMP di DKI. Makanya dia bercerita banyak sekali kejadian anak-anak anak-anak ini tidak Islami itu. Ya, jadi bagaimana menyikapi hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, di sekolah-sekolah umum itu ada pelajaran agama Islam 2 jam pelajaran dalam 1 pekan. Itu sangat-sangat kurang, ya, sangat-sangat kurang. Apalagi kalau tidak ada sama sekali. Yang seharusnya 80% minimal pelajaran agama Islam, 20% pelajaran umum. Ya, yang seharusnya. Ya. Sekarang pelajaran agama cuma 2 jam. Mungkin berapa persen itu? Hanya 5 atau 10%. Ya. Baru mereka mau mengatakan kita harus seimbangkan antara agama dan dunia, antara dunia dan akhirat. Padahal dalam belajar saja agama sudah dikesampingkan. Ya. Jadi itu pun masih sangat kurang. Apalagi kalau yang dipelajari kurikulumnya ternyata masih banyak juga penyimpangan. Apalagi kalau guru yang mengajarkannya juga enggak mengajarkan dengan baik, tidak pula memberi keteladanan kepada murid-murid. Jadi jamaah sekalian, sebenarnya inilah fenomena umum kaum muslimin. Jadi jangan harapkan ada kemudian menerapkan hukum Islam. Belajar Islam saja enggak mereka lakukan, paham saja tidak. Padahal semua urusan dunia kita, semua urusan, semua bidang kehidupan apapun, semua ada di dalam Islam, dan dengan aturan yang paling terbaik dan paling sempurna, sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Sempurna jemaah sekalian, semuanya ada. Tapi sayang sekali kaum muslimin tidak mau mengamalkan secara sempurna. Jangankan mengamalkan jemaah sekalian, tahu saja tidak, mempelajari saja tidak, bagaimana bisa diamalkan? Ya. Jadi ada pelajaran agama saja hanya 2 jam, 4 jam, itu masih sangat kurang. Apalagi kalau tidak ada sama sekali. Maka jemaah sekalian, sebagai solusinya, tidak harus kita selalu menunggu pemerintah, tidak harus selalu kita memperbaiki dari atas, dan bahkan tidak harus kita masuk ke sekolah itu untuk memperbaiki. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan pelajaran agama alhamdulillah enggak harus di bangku sekolah, di masjid-masjid. Ini sebagai solusi. Kita lebih giatkan pelajaran-pelajaran agama di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah, bukan di pelajaran intinya, mungkin ekstrakurikulernya. Itu bisa kita tawarkan kepada sekolah-sekolah, kemudian kita bantu mereka mengajarkan murid-muridnya. Iya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Tidak harus kita menunggu pemerintah merubah kurikulum. Kalau suatu saat pemerintah merubah kurikulum lebih baik, maka itu yang kita harapkan. Tapi enggak harus menunggu waktu itu terjadi. Sekarang pun sudah bisa kita lakukan. Ya. Paling minimal pada keluarga kita masing-masing. Berikan porsi pengajaran agama yang lebih besar. Ya. Kemudian masyarakat sekitar kita, masjid-masjid di sekitar kita, lebih giatkan lagi majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu dengan pelajaran-pelajaran agama yang lebih terarah, yang memiliki kurikulum yang rapi, baik dalam pelajaran akidah, pelajaran fikih, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ada kitab-kitab yang kita kaji, sehingga dimulai dari kitab-kitab dasar
sampai selesai, kemudian meningkat lagi buku-buku yang lebih tinggi, seterusnya jemaah sekalian. Bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Atau kalau kita punya kelebihan harta, kita bisa membeli buku-buku kemudian kita bagikan kepada masyarakat kita, kepada tetangga kita, kepada anak-anak sekolah. Ini juga sangat bermanfaat. Mereka baca, dan betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui buku-buku yang mereka baca. Jadi intinya kita harus berbuat. Kita harus berbuat, nggak bisa kita hanya menyalahkan pihak-pihak lain sementara kita diam. Jadi dakwah itu adalah tugas dan kewajiban kita. Sebagai penutup jemaah sekalian, saya ingatkan lagi ayat yang sudah kita bahas pada bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Katakan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah. Aku mengajarkan berdasarkan ilmu. Aku dan para pengikutku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan, aku dan para pengikutku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka ulama kita menjelaskan, ayat yang mulia ini bermakna, barang siapa yang belum berdakwah, barang siapa yang belum mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui, berarti dia belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua tugas kita bersama, dakwahkan, sampaikan apa yang kita ketahui semampu kita. Jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.